Semenjak pelaksanaan ibadah umroh ditutup kembali oleh pemerintah Arab Saudi, tentu semakin banyak jemaah yang rindu akan tanah suci. Rindu akan suasana ibadah di Masjidil Haram, ziarah ke Masjid Nabawi, maupun rindu akan masakan Timur Tengah yang tersaji di sana. Tapi untuk sekedar bersantap masakan Timur Tengah, tak perlu khawatir, sudah banyak restoran yang menyajikan kuliner khas Timur Tengah. Salah satunya restoran yang berada di kawasan Matraman Raya, Jakarta Timur ini. Di sini kita dapat menikmati nasi mandi yang favorit dan sering disajikan kala berbuka puasa di Masjid Nabawi. Yap, nasi mandi ini sebenarnya hidangan khas dari Hadramaut, Yaman. Agar sesuai dengan resep aslinya, restoran ini mengandalkan cara masak yang berbeda dari restoran kebanyakan. Apalagi juru masaknya pun didatangkan langsung dari Yaman. Jadi ini kita mau bikin nasi mandi sama Chef Raid, karena Chef Raid ini datang juga dari Yaman, didatangkan langsung. Jadi kita panggil bala bantuannya. Perhatikan ya sahabat Hasanah. Pertama, tumis bawang putih yang sudah dihaluskan dan bawang bombay hingga harum. Kemudian masukkan kayu manis serta bumbu khusus yang didatangkan dari Yaman. Jangan lupa tambahkan garam, air, dan biar ada sensasi sedikit pedas, beri cabai merah besar. Jadi beras khusus nih untuk nasi mandi adalah beras basmati. Kenapa harus pakai beras basmati? Karena ini nggak gampang hancur ya. Kalau pakai beras-beras yang kita biasa yang pulen-pulen ini pasti gampang hancur karena ini dimasaknya akan agak lama. Kita masukkan. Nasi basmati atau nasi India ini menjadi pilihan karena dinilai sehat. Selain mengandung karbohidrat, mineral, dan cukup serat, indeks glikemik nasi basmati juga lebih rendah dibandingkan dengan beras putih biasa. Jadi aman dikonsumsi oleh mereka yang diet nasi dan bagi penderita diabetes. Nah, yang khas dari nasi mandi ini adalah lauknya. Apalagi kalau bukan potongan daging kambing yang masih segar. Jadi ini yang dipakai adalah kambing usia 3-5 bulan, yaitu kambing muda. Kenapa ini pilih kambing muda? Karena tentunya gampang diolah, tidak alot dan juga lemaknya sedikit. Yap, baluri seluruh bagian daging kambing muda ini dengan bumbu saffron khas Mediterania. Saffron yang digunakan adalah rempah sekaligus pewarna kuning alami untuk masakan. Saffron ini termasuk rempah termahal di dunia loh. Untuk setengah kilogramnya saja dihargai sekitar 70 juta rupiah. Nah, ini dia yang membedakan cara masak nasi mandi di sini dengan tempat lain. Di sini memasaknya masih menggunakan cara tradisional khas masyarakat Yaman, yakni menggunakan tungku atau oven tradisional yang dinamakan tanur. Tanur ini menggunakan arang yang berasal dari kayu rambutan agar akan menghasilkan aroma harum pada masakan nanti. Selanjutnya tinggal masukkan panci berisi beras basmati tadi yang sudah dimasak. Taruh daging kambing di atasnya. Kemudian seluruh permukaan tanur ditutup dengan kertas khusus, karung basah, dan plat besi. Lalu diberi pemberat batu agar udara panas dari dalam tidak keluar dan masakan bisa matang sempurna. Oke, kita tunggu selama 1,5 jam. Jadi ini memang oven atau tungku khas dari Yaman. Kalau di Yaman biasanya itu tanah yang dikeruk, baru diisi kayu bakar di dalamnya, baru masakan olahannya dimasukkan ke dalam. Kalau di sini karena tanahnya lembab, akhirnya disiasati dengan plat besi. Ini ada plat besi, terus di dalamnya ada dilapisi beton, baru dikasih kayu bakar sama dimasukkan masakan olahannya. Jadi bisa juga dimasukin ke sini apa ya? Sama kok sama kayak di Yaman rasanya. Setelah 2 jam, dibuka seluruh penutup tanur, lalu pindahkan. Potong-potong daging kambing muda. Hidangkan daging kambing ini di atas nasi mandi. Ini dia udah jadi nasi mandi.
Yaman, negeri seribu wali ini masih memiliki sajian lain dengan bahan daging kambing, yaitu saltah. Saltah merupakan sup tradisional dan menjadi makanan pokok masyarakat Yaman. Memasaknya pun menggunakan mangkuk batu yang dipanaskan langsung di atas kompor. Setelah kuah kaldu dimasukkan, disusul daun ketumbar, lada hitam, jinten, daging kambing cincang, dan sayuran yang sudah dibumbui. Oke, jadi masakan saltah ini dimasak emang khususnya pakai batu atau mangkuk batu yang didatangkan langsung dari Yaman. Kenapa dimasak langsung dengan mangkuk batu ini? Karena nanti aroma jadi ada khas-khasnya dan juga nanti pada saat disajikan ke tamu ini akan tahan lama panasnya. Kalau restoran lain biasanya pakai hot plate, kalau di sini pakai mangkuk batu. Saltah ini biasanya dimakan bersamaan dengan roti kana atau roti malawah. Adonan roti yang sudah diuleni hingga kalis ini dipipihkan, lalu dilebarkan dan diberi minyak zaitun. Tak lupa taburi jintan hitam atau habatus saudah di atasnya. Setelahnya, baru deh panggang di atas tandur khusus roti ini. Tapi bagian yang tersulit adalah menempelkan adonan ke tanur. Wah, panas banget! Astagfirullah. Gimana nih? Deg-degan nih. Berdua. Wah. Gak bisa, Pak. Gantian. Gagal ini ya? Gagal ini. Robek. Ya, maaf ya, Pak ya. Maaf ya. Aduh. Ini begitu masukin aja udah panas. Berarti tangannya dia nih kuat banget ini, Masya Allah. Panas karena sif khusus dari Yaman. Oke, mantap. Agar tercipta cita rasa Yaman yang autentik, tak hanya bahan dan peralatan masak saja yang didatangkan langsung dari Yaman. Kokinya pun asli dari Yaman. Alasan kalau sif dari Yaman itu makanan yang paling sehat di seluruh dunia. Kamu kemanapun negara pasti kamu ketemu restoran-restoran Yaman itu di setiap negeri. Karena kalau sif yang khusus dari Yaman itu pasti rasanya rasa potensinya yang luar biasa. Karena keautentikan dan masih mengusung cara masak tradisional inilah, resto ini sudah banyak penggemarnya. Dalam sehari, rumah makan ini biasa menghabiskan 10 sampai 15 ekor kambing muda untuk nasi mandi. Ini makanan saya hari ini lazis banget, yang artinya enak banget. Dan karena dengan metode masak tadi berbarengan antara nasi dan juga daging kambing, alhasil nasinya jadi gurih karena saripati dari kambing ini turun ke nasi. Dan daging kambing muda ini bagus banget untuk kesehatan karena ini lebih rendah kolesterol dibandingkan kambing tua, dan zat besinya ini lebih tinggi daripada daging sapi. Bagus untuk penderita anemia loh. Ya, daging kambing ini merupakan salah satu daging yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia, tak terkecuali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu riwayat disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka memakan daging kambing, terutama pada bagian lengan dari daging seekor kambing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika dihidangkan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semangkuk bubur dan daging. Maka beliau mengambil bagian lengan dari daging tersebut. Dan bagian itulah yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menukil keterangan Al-Qadiyat bahwa Nabi SAW menyukai paha kambing karena mudah dimasak dan mudah dicerna, di samping lebih lezat dan lebih steril dari resiko penyakit. Namun, Rasulullah tidak selalu hanya memakan bagian lengan atau paha dari kambing. Beliau pun pernah memakan bagian leher kambing. Dalam riwayat dikisahkan, Duba'ah binti Zubair menceritakan bahwa ia pernah menyembelih seekor kambing. Ketika utusan Rasulullah SAW menemuinya, yang tersisa dari daging kambing itu hanya lehernya.
sehingga ia malu jika harus menghadiahkan kepada beliau. Utusan Rasulullah SAW kemudian menceritakan itu kepada beliau. Lalu beliau bersabda, "Kembalilah kepadanya dan katakan, antarkan saja leher tersebut, karena itu adalah penunjuk kambing, lebih dekat kepada kebaikan dan paling jauh dari penyakit." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Banyak orang takut mengkonsumsi daging kambing yang dianggap sebagai biang kolesterol dan darah tinggi. Namun ahli gizi membantah fitnah tersebut. Daging kambing termasuk sehat karena memiliki tingkat kalori dan kadar kolesterol yang lebih rendah dari daging ayam dan daging sapi, selama memasaknya tanpa tambahan banyak garam dan santan kental. Jadi kalau mau mengkonsumsi daging kambing, tetap pilih yang dimasak secara sehat ya.